Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Temas. Ya, kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Oke, Temas. Ya, Temas. Temas ya ini satuan jutaan ya. Oke, yang pertama kita cek itu adalah reward bagian dividen ya. Kita lihat nih ya dari data yang saya temukan ya memang untuk reward bagian dividen ini bagus ya, dia cukup jelas gitu ya, meskipun absen di mungkin beberapa tahun gitu ya, 17, 18, tapi yang terpenting itu 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya. Ini penting sekali buat saya, ada perusahaan ini dia stabil gitu ya, dan di tahun buku 2022 dia bagi dividen 2 kali ya intinya. Jadi ini bagus ya, ini sangat-sangat baik kalau buat saya gitu. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen ya? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya. Jadi dia juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas aja, atau mungkin ada masalah dengan bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi untuk Temas karena dia baik ya, kita harus lihat lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk yang pertama kas tarakas ya, yang nilainya. Kenapa kita harus lihat kas tarakas ya? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Si Temas ini punya uang segini gitu ya, 490 miliar untuk yang 2025 Q3-nya. Itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi operasional terganggu atau mungkin ketiganya. Dan untuk posisi kas tarakas si Temas ini terlihat dia cukup melemah ya, melemah 26% ya, 179 miliar gitu. Coba nanti detailnya selalu kita cek di laporan arus kasnya ya. Selanjutnya kita cek dulu ke bagian ekuitas ya, langsung pilih ke saldo laba yang ini nilainya. Ini penting ya, kenapa? Karena saldo laba ini itu adalah total keuntungan ya, total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Temas dari dulu pertama kali berdiri ya, beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,7 triliun. Ya, jadi perusahaan yang baik secara saldo laba. Kalau saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, karena kalau negatif ya sebaliknya dia nggak akan bisa bagi dividen. Artinya dia rugi melulu. Ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat, saya tidak akan tertarik. Ya. Oke, selanjutnya langsung ke ekuitas milik ya. Yang ini nilainya kita pindahkan dulu. Nah, ya ini kita lihat ya. Ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 8,6 ya. Artinya perusahaan ini sangat-sangat baik gitu. Kenapa? Artinya dia telah menghasilkan total profitnya sebesar 8,6 kali modal awalnya di luar dividen. Ya, jadi kalau teman-teman punya bisnis yang modalnya 1 miliar, ini telah profitnya 8,6 miliar di luar dividen yang telah dibagikan gitu. Jadi ini baik ya, perusahaan yang baik seperti ini wajar harganya premium ya, secara PBV dia di 3,39 gitu. Jadi nggak kaget, perusahaan baik ya memang kebanyakan dihargainya premium ya PBV-nya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laba rugi ya. Laba rugi langsung pilih ke pendapatan jasa ya. Revenue-nya kita harus lihat gitu ya, karena si pendapatan itu adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi kalau revenue yang naik ya perusahaan bertumbuh gitu ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan gitu ya, kan pendapatan jasa ya, bilang aja jasa ya, jasa yang dijual si Temas dia diminati oleh pasar ya. Namun untuk pendapatan ini memang dia agak turun tipis ya, turun sekitar 1% ya, nggak kecil lah 1% sih menurut saya. Nah, nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, beban jasanya, beban langsungnya, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini kita pindahkan dulu ya angkanya. Kenapa? Itu harus dilihat laba bruto. Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya, lewat gross profit margin. Jadi kalau misalnya gross profit margin 17%, artinya kalau teman-teman menjual jasa 100.000, itu ambil laba kotoran 17.000 ya, 83.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya tadi, harga jasanya ya. Makanya kita carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, gross profit margin setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena nanti semakin besar gross profit, dia akan menunjukkan keunggulan kompetitif produk yang dijual perusahaan ya. Dan juga semakin besar laba bruto akan semakin besar juga laba bersih, karena nanti si laba bruto itu akan dikurangi oleh beban operasional,
beban non operasional dan juga beban keuangan, beban pajak, maaf. Ya, nanti keluar laba bersih ya. Ini adalah inti dari laporan laba rugi. Ya, jadi perusahaan ini untung atau enggak ya, kita pindahkan dulu ini laba bersihnya. Oke. Jadi kita lihat tadi pendapatan turun, gross profit turun, laba bersih juga turun ya gitu. Jadi mungkin untuk yang sekarang lagi ada penurunan kinerja ya secara profitabilitas ya. Dan secara PER ini memang cukup premium ya di 20 kali gitu. Memang biasanya kebanyakan investor cari yang di bawah 5 atau di bawah 10 ya, kebanyakan sih seperti itu. Cuman kembali lagi untuk masalah valuasi selalu saya kembalikan ke teman-teman yang menilai ya apakah masih murah atau mahal. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan arus kas. Ya, ini laporan yang sering dilupakan gitu. Ini dia berbeda ya. Kita cek dulu penerimaan kasnya ya, ini nilainya. Kenapa kita harus lihat ini penerimaan kas ya? Karena dia penerimaan kas ini menghitung jumlah uang yang customer bayar ya dari membeli jasa perusahaan. Gitu. Jadi dia berbeda dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan itu dia sifatnya cuma akrual ya, jadi diakui aja, dicatat di atas kertas saja. Tapi kalau penerimaan kas tadi dia menghitung uang yang benar-benar masuk ke perusahaan dari customernya. Nah, jadi dia bilang si Temas ini dia kan tadi bilang pendapatan 3,1 triliun, penerimaan kas 3,1 triliun. Rasionya ini tinggi 99%. Ya, artinya customer bayarnya selalu full. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jual jasanya harganya 100 juta, customer bayar 99 juta. Ya, 1 jutanya itu berubah menjadi piutang yang nanti harus ditagih gitu. Nah, makanya ingat ya, kas itu penting ya, harus tinggi rasionya karena si kas digunakan untuk operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ya. Nah, sekarang kita udah terima nih uang kas 3,1 triliun, bayar supplier, bayar karyawan, bayar operasional dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini. Ya, kita pindahkan dulu. Nah, CFO nilainya wajib positif seperti ini ya. Artinya perusahaan menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi uang itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja. Ya, bayangkan teman-teman punya usaha, uangnya habis hanya untuk bayar supplier, bayar karyawan aja. Ya, nggak ada uang sisa. Kan nggak bisa dinikmati gitu ya. Nggak, ya apa yang mau dinikmati gitu ya. Nggak bisa, nggak apa, nggak nyata lah gitu ya. Nah, jadi makanya wajib positif ya. Dan memang untuk penerimaan kas dia ada turun sedikit ya. Karena ada penurunan revenue, CFO juga ini turunnya agak lumayan gitu ya. Tapi harapannya ke depan ya mungkin sekarang lagi kurang stabil gitu ya, masih stabil sebenarnya ya, tapi kedepannya harusnya sebaiknya mudah-mudahan ada peningkatan kinerja. Nah, lalu untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha ini nilainya negatif ya, ini bagus, artinya perusahaan ya dia berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya, ini dia tidak perolehan aset tetap ya. Cuman memang untuk Temas kan kalau shipping itu kadang memang dia cukup capex untuk si perawatan gitu ya, memang dia agak mahal biasanya ya, rata-rata sih kebanyakan seperti itu ya perusahaan-perusahaan yang logistik seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian ini ya, arus kas dari aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ya, yang ini nilainya positif yang sekarang ya, tidak seperti sebelumnya. Yang bagus kalau buat saya itu memang yang negatif seperti ini. Kenapa? Kalau negatif artinya perusahaan itu melunasi pinjaman ya, tuh kalau dia ambil pinjaman dia nilai positif, kita ambil positif gitu. Nah, jadi makanya saya sih sukanya yang negatif ya. Dan ini kita lihat ya, ini memang dia positifnya kenapa karena dia ambil utang bank jangka panjang gitu ya. Dan ingat, berarti kalau ada utang bank jangka panjang berarti ya beban bunga nanti juga akan meningkat ya. Dan memang secara pola arus kas ini polanya plus min plus ya, dan ada kenaikan meskipun dia polanya plus min plus, dia ada penurunan kas setara kas ya, artinya perusahaan ini tetap keluar uang dari dompetnya. Nah, cuman kalau lihat seperti ini memang dia mungkin untuk periode sekarang 2025 Q3 ya, berdasarkan laporan yang ada, dia memang fokusnya ke ekspansi usahanya. Maka dia ini ekspansi usahanya ini dibiayai oleh operasional dan juga tadi dari pinjaman ya. Cuman tetap ya kalau seperti ini gitu ya, takutnya ini kan memang dividen berkurang nih ya. Ada kemungkinan ya, mudah-mudahan saya salah ya. Di tahun depan Temas mungkin dividennya akan lebih kecil. Gitu, karena uang yang tersisa untuk pemegang sahamnya ini terlihat lebih sedikit. Gitu ya. Cuman ya kembali lagi itu nanti kembali ke bagian kebijakan perusahaan aja. Oke, selanjutnya kita langsung cek untuk rasio lancar dan rasio kasnya ya, likuiditasnya. Kita kembali lagi ke atas. Cek dulu ya, sebentar. Langsung pilih ini yang ini ya, dipindahkan dulu. Oke ya, terus liabilitas jangka pendeknya, yang ini nilainya, kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihatnya untuk rasio lancar ini masih bagus ya, di 1,48 lah, mepet lah 1,5.
gitu ya. Ini masih baik. Secara cash ratio saya rasa ini masih cukup kuat lah untuk di 0,6 gitu ya. Cuman memang periode sebelumnya ini jauh lebih solid ya, lebih kuat gitu, lebih aman. Nah, tapi kita sekarang cek untuk rasio cash terhadap short term debt-nya ya. Untuk short term debt-nya ada apa aja? Paling ini utang bank jangka pendek nggak ada. Berarti utang pembelian secara angsuran, ini mah cicilan, ambil yang ini aja ya. Ambil utang apa ini? Utang bank aja lah ya. Gitu ya, utang bank jangka panjangnya aja. Ini kita pindahin dulu. Nah, ini memang untuk apa namanya? Secara tadi ya, kas terhadap short term DP ini sebenarnya kuat ya di 1,74 gitu. Dengan kas yang ada 490 miliar, dia bisa langsung melunasi utang banknya ya, yang jangka pendeknya yang apa ya, jatuh tempo kurang di setahunnya lunas langsung. Jadi ini baik ya, aman. Sebenarnya masih kategori aman gitu. Lalu untuk jangka panjangnya ya, kita pindahkan untuk DR-nya dulu. Ya, nah ini memang daerah rendah ya, di bawah 1 ya, 0,71. Paling memang perusahaan logistik gitu, kadang memang dia agak tinggi, biar kebanyakan daerah di atas 1 sih, atau mepet 1 lah ya gitu. Tapi ini masih bagus sih menurut saya ya. Nah, cek untuk long term debt to equity-nya, ini utangnya berarti ambil yang ini aja ya, utang banknya aja saya pindahin. Nah, ini kita lihat ya, untuk rasionya ini masih amannya di 0,42. Dia ada kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tapi memang secara overall gitu, kalau saya lihat memang untuk likuiditas dan rasio solvabilitas ini masih aman sih sebenarnya. Masih bagus. Gitu ya. Cuman memang kembali lagi nanti untuk aktivitas pendanaannya di periode sesudah-sesudahnya ya, pastikan dia ada pelunasan yang lebih kuat ya dibandingkan dengan pengambilan pinjaman. Gitu. Harus dicek-cek lagi ya, kuartal berikutnya harus dipantau kalau memang teman-teman punya si Temas ini. Oke, jadi setelah saya pindahin data-data keuangannya buat Temas, yang menurut saya sih memang ini perusahaan yang baik ya, karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen, jelas gitu ya, bisnisnya ada nilai tambah yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Lalu saldo laba juga positif ya, dia memang profitable ya, telah menghasilkan total profitnya 8,6 kali modal awalnya. Namun untuk perusahaan yang baik seperti ini ya premium ya, harganya PBV yang di 3,3, PR-nya juga di 20 ya gitu. Cuman kembali lagi valuasi dibalikan lagi aja ke teman-teman yang murah atau mahal. Lalu secara bisnis untuk pola arus kas ini memang lagi fokusnya di ini ya, di ekspansi usaha gitu ya. Jadi memang dia membutuhkan pinjaman dan juga sebagian operasional habis ke ekspansi usaha gitu ya. Paling ya yang yang diantisipasi, takutnya nanti mungkin dividen mungkin lebih kecil ya, takutnya di tahun depan gitu. Cuman kembali lagi cek lagi di Q4-nya gimana, masih bagus atau enggak ya, kasnya cukup atau enggak. Namun ini secara likuiditas dan solvabilitas ini solid ya, masih dalam sehat lah gitu untuk bisnisnya, jadi masih relatif aman lah kalau buat saya Temas gitu. Nah, kembali lagi nih, Temas masih bagus nggak buat teman-teman ya? Coba sharingkan di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanya sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ke depan gimana, nah itu nggak tahu saya ya, silahkan teman-teman proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa saya hanya bahas kinerja aja berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Ya, jadi untuk valuasi kembali lagi ya, teman-teman yang menilai murah atau mahal gitu, dan untuk harga gitu, masalah harga gitu ya, besok naik turun itu kita kembalikan lagi ke market ya. Sederhana aja. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan gitu ya. Kalau teman-teman ada request saham, ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar ya, supaya nanti saya respon. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.